3 tipe. Ya, ada 3 tipe soal ya. Jadi yang pertama ada multiple choice dan itu jumlahnya kurang lebih 10 ya. Ada 10 soal dan itu bobotnya adalah 10%. Gitu ya. Dan kemudian untuk soal esai kedua adalah bentuk soal esai. Ya, soal esai ini ada 3 soal dan itu bobotnya 30%. Sehingga satu soal itu 10%. Ya. Jadi dari bobot ini kalian sudah tahu ya ke bentuk soal yang mana kalian harus lebih memberikan fokusnya gitu ya, lebih mengalokasikan waktunya lebih banyak seperti itu. Ya. Terus kemudian yang jenis soal ketiga, model soal ketiga adalah case study ya, di mana di sini kalian mendapatkan studi kasus ya. Ada 3 studi kasus di sini yang harus kalian kerjakan ya. Dan itu masing-masing 20%. Ya, jadi kalau 3 berarti total 60%. Ya, jadi tadi soal multiple choice 10%, ada 10 soal. Kemudian soal esai 30%, ada 3 soal, masing-masing 10. Dan kemudian soal case study, ya total 60%, masing-masing 20, karena ada 3 soal. Ya, seperti itu. Nah, harapannya kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan perintah ya, baca perintahnya dengan seksama dan kemudian usahakan jawaban yang kalian berikan itu memang benar-benar mengadres atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, jadi pengalaman kemarin waktu saya memeriksa hasil hasil ujian kalian itu banyak catatan ya. Jadi ada sebagian banyak yang jawabannya itu tidak mengedres gitu pertanyaan yang diberikan. Gitu ya. Jadi jawabannya panjang tapi pertanyaannya sendiri tidak terjawab gitu ya. Sebagian dari kalian itu terjebak dengan memberikan definisi dan pengertian gitu ya. Misalnya seperti ini, mungkin akan saya berikan contoh ya. Misalnya jelaskan permasalahan yang umum terjadi gitu ya. Berikan penjelasan atas permasalahan yang umum terjadi pada pemeliharaan BUMN, katakan seperti itu. Nah, kalian memberikan jawaban kalian adalah lebih misalnya memberikan definisi pemeliharaan BUMN. Pemeliharaan BUMN adalah apa gitu. Dan hal ini diatur dalam PMK berapa, PMK berapa, PMK berapa gitu. Dan akhirnya kalian terjebak di situ. Ya, sehingga pertanyaannya sendiri tadi permasalahannya dan penjelasan atas permasalahannya itu tidak kalian explore gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga di sini tuh kayak apa? Bukan berarti salah, maksudnya jawabannya salah, jawabannya benar ya. Jadi pemeliharaan, definisi pemeliharaan memang seperti itu. Diatur melalui PMK berapa? Ya memang diatur dalam PMK itu. Gitu ya. Tetapi itu belum menjawab pertanyaan. Bu, apa nggak dapat poin? Dapat, ya, tapi kan tidak maksimal, ya nggak? Karena pertanyaannya sendiri belum terjawab, seperti itu. Nah, saya lihat dari kalian banyak yang seperti itu ya, sehingga dari hasil itu kalian bisa merefleksi dan kemudian memperbaiki kualitas jawaban kalian. Jadi selalu tanyakan ulang gitu ya. Pertanyaannya sudah terjawab belum? Gitu ya. Jadi misalnya pertanyaannya jelaskan gitu ya, berarti kalian penjelasan. Misalnya pada saat pemeliharaan permasalahannya ada di ini Bu SBSK-nya atau kemudian anggaran yang turun itu tidak anggaran yang disetujui tidak cukup masalah gitu. Nah, kalian jawab gitu ya. Oke, dari waktu itu juga kalian pernah diskusi di kelas ya. Kalian berikan penjelasan mengapa permasalahan itu sendiri itu apa dan mengapa bisa timbul. Dan kemudian yang terakhir tentu saja kalian jawab misalnya akibatnya gitu ya, akibat dari permasalahan tersebut. Nah, ini seolah kalian mengupasnya gitu ya. Jadi kalau kayak
jeruk, kayak apel, itu kalian kalau mau makan kalian kupas dulu gitu ya, dipotong dan lain sebagainya. Sehingga itu benar-benar soalnya itu benar-benar terjawab gitu ya, teradres gitu. Oke, mungkin itu ya. Jadi itu catatan dari hasil UTS kalian. Harapannya nanti besok pada saat UAS kalian bisa, harapan saya bisa mereview ulang gitu ya. Misalnya kalian sudah menjawab, apakah jawaban kalian sudah mengadres pertanyaan yang diberikan. Gitu. Dan saran saya sih kalau definisi-definisi sepanjang itu tidak ditanyakan dan kemudian tidak berkaitan dengan jawaban yang akan kalian berikan, itu tidak usah ya, tidak usah diberikan. Kenapa? Karena itu otomatis mencuri waktu kalian gitu ya. Kalian definisi kan nulis itu kan ada waktu yang harus kalian keluarkan gitu ya, yang harus kalian alokasikan. Sementara kalian juga harus mengadres pertanyaan tersebut. Jadi kalau saran saya, kalau memang tidak ditanyakan, definisi itu tidak usah terlalu dijelaskan panjang lebar, gitu ya. Cukup dengan apa yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan saja, gitu ya. Jadi bisa langsung. Bisa diberikan Bu, bisa. Sepanjang itu nanti memperkuat pendapat kalian. Ya, kalau kalian memberikan pendapat dan itu memang berkaitan erat atau memang sebelum kalian memberikan pendapat tuh harus dijelaskan dulu definisinya. Ya, berarti itu nggak apa-apa, berikan saja. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah gitu ya. Daripada kalian membuang waktu gitu untuk menjelaskan definisi yang malah nantinya banyak dari kalian itu yang terjebak, akhirnya sibuk mendeskripsikan gitu ya, akhirnya pertanyaan sendiri kelewat. Nah, itu daripada seperti itu mending langsung kalian expose ya. Effort kalian lebih difokuskan untuk mengadres pertanyaan yang diberikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau didiskusikan terkait hal ini? Terkait persiapan kalian? Boleh ya tanya-tanya, terus kalau memang ada yang mau ditanyakan lewat WA group atau di kelas seperti ini, boleh silahkan, feel free ya. Oke, kira-kira gimana nih? Mas Gede kayaknya tertawa nih, ada apa? Sudah siap? Sudah siap, Bu. Alhamdulillah ya, sudah siap. Di mana ini kamu, di Bali? Ya, Bu, di Bali, Bu. Bali lagi, case-nya lagi naik ya, hati-hati ya. Oke, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Mas Patrick? Ini kamu pakai Demokrat atau bagaimana? Kok pada pakai Demokrat? Ada Mas Chandra Demokrat, Patrick Demokrat, ya Demokrat. Mas Abian ini PDIP. PDIP bukan tuh. Ketutupan soalnya. Kelihatannya merah doang ya, lingkaran merah. Ada lagi siapa nih? Wah, ini kayaknya 2024 masih lama loh. PDIP cabang amfibi. Oh, maksudnya buaya darat gitu ya. Buaya cabang darat, buaya darat jadinya. Oke. Izin Bu. Ya, silahkan. Di soal UAS besok itu ada soal hitungan KSP atau sewa gitu nggak Bu? Iya, nanti. Jadi nanti di UAS kata dia saya sebutkan 3 studi kasus ya, Mas Kusman ya. Nah, 3 kasus itu hitungan semua ya. Sepanjang. Sebentar, saya lihat dulu ya, saya konfirmasi dulu. Soal analisa 1 ya, dan kemudian 2 soal lainnya hitungan. Hitungan otomatis analisa juga ya. Jadi ada pemanfaatan, ada pemanfaatan, ada penilaian. Kalau penilaian kalian pasti inilah ya, udah dapat PAP kan kalian ya. Sama untuk yang case satunya saya agak
lupa itu ya. Pemanfaatan ada Bu, ada gitu ya. Yang kemarin saya sampaikan ya, tolong dipelajari yang KMK berapa sih kemarin? 616 ya kalau nggak salah ya. Yang saya minta download, ya kan? Download di itu. Nah, itu tolong dipelajari ya. Nanti kalau kalian butuh penjelasan atas KMK tersebut, maka silahkan feel free untuk menanyakan atau mendiskusikannya, gitu ya, nggak apa-apa. Ya, tahun 2015 kalau nggak salah, kemarin sudah saya mintakan ya. Kemarin ada yang saya waktu itu japri ke saya, terus saya berikan, terus minta tolong sampaikan ke teman-teman, saya bilang gitu. Apa kelas sebelah ya? Lupa saya. Sudah kan ya? Halo? Sudah kan saya sudah menginformasikan kan 616? Sepertinya belum, Bu. Sebentar, saya buka WA-nya ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, didiskusikan, silahkan. Oke. Ke 403. Ya, kalian 4, oh belum berarti ya. Oke, sebenarnya sudah sih saya sampaikan di kelas, cuman nggak yang japri. Kalau kelas sebelah kan sama yang japri ya. Kalau di kalian yang minggu pas saat pemanfaatan saya sampaikan, ya jangan lupa untuk mendownload juga KMK 616 karena di situ ada simulasi-simulasinya, ya simulasi-simulasi pemanfaatan. Jadi in case kalian ingin mengetahui gitu ya praktek ininya seperti apa sih di lapangan gitu, feel free untuk melihat KMK 616 tahun 2015, terutama di halaman-halaman terakhir. Ya, kalian nanti akan menemukan berbagai case ya, ada sewa, BGS PSG kalau nggak salah, sama KSP ya kalau nggak salah. Ya, ketupi memang belum ada ya, karena memang ketupi kan baru saja tahun 2020. Sementara itu KMK-nya 215. Tapi masih bisa dipakai ya. Nanti kalau misalnya kalian belajar mandiri, ini kan tugasnya belajar mandiri ya. Kalau pas saat belajar mandiri kalian merasa bingung gitu ya untuk memahaminya, silahkan pertanyakan ke saya ya. Kita diskusikan bersama-sama. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ayo. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lebih lanjut, saya akan membuka materinya. Sudah saya share di grup di GCR ya. Materinya adalah terkait PMK 173 tahun 2020, yaitu penilaian oleh penilai pemerintah di lingkungan di JKN. Jadi di sini kita mengambil sudut pandang penilai pemerintah, gitu ya. Nah,
kita menggunakan di sini PMK 173 ya, pastikan kalian mendownloadnya juga. Jadi ketika saya menyebutkan peraturan akan maksimal kalian untuk mempelajarinya ketika kalian juga mendownload ya. Jadi di sini ada PMK 173 tahun 2020 ya. Nah, ini peraturannya masih sangat baru seperti kalian lihat ini 2020 ya. Sehingga kalian adalah angkatan pertama ya, angkatan pertama yang belajar tata cara, prosedur gitu ya, kemudian metode dan lain sebagainya terkait penilaian gitu ya, yang menggunakan PMK ini. Gitu ya. Kakak-kakak kelas kalian menggunakan PMK yang lain gitu ya, beberapa PMK yang berlaku sebelum PMK 173 ini. Nah, jadi kalian angkatan pertama. Nah, di sini kalian harus bersyukur ya, karena PMK 173 ini adalah PMK yang meunifikasi gitu ya, menyatukan beberapa PMK gitu ya. Jadi PMK ini menggantikan beberapa PMK gitu ya. Jadi PMK-nya tadinya itu banyak, yang semuanya ngatur mengenai penilaian gitu ya. Tapi dengan PMK 173 ini semuanya tadi diganti, dicabut ya, dicabut dengan satu PMK. Sehingga kalian lebih gampang gitu ya untuk memahami gambaran atau helikopternya itu lebih gampang ya. Karena hanya satu ketentuan saja. So, kalian harus banyak bersyukur ya. Bayangkan kakak kelas kalian gitu ya, itu belajarnya beberapa PMK yang belum tentu PMK-nya ini nyambung gitu ya, dan harus melihat keterkaitan satu sama lain itu sendiri gitu ya. Nah kalau ini udah jadi satu ketentuan nih, jadi luar biasa gitu ya. Nah dan PMK ini memang tujuannya adalah untuk mensimplifikasi gitu ya, mensimplifikasi atau menyederhanakan peraturan penilaian yang tadi, yang banyak tadi gitu ya. Nah, ini cukup diganti satu saja. Dan kemudian tujuan dari PMK ini adalah untuk menyesuaikan gitu ya penilaian ini, teknis penilaian, tata cara dan lain sebagainya gitu ya, dengan dinamika lingkungan yang terus berubah ini gitu ya, baik dari sisi teknologinya ya, kemudian juga kondisi-kondisi manajemen aset yang sangat dinamis ya, sehingga harus dimitigasi ya. Pun demikian untuk kekayaan negaranya gitu ya, pengelolaannya masih dinamis ya. Jadi memang untuk aset ini itu agak sedikit berbeda di pengelolaan keuangan ya. Kalau keuangan itu kecenderungannya itu pengelolaannya itu sudah cukup stabil ya, case-case-nya itu sudah banyak sudah banyak diakomodasi dalam peraturan gitu ya. Beda dengan aset ya, aset ini dinamis sekali gitu ya, perkembangan di luar sana itu bisa jadi sudah sangat cepat gitu ya. Dari sisi asetnya aja, jenis asetnya aja itu kan beda ya. Jadi maksudnya sisi asetnya aja kita berkembang gitu ya, dengan teknologi yang semakin kesini semakin oke gitu ya, itu juga semakin berkembang. Ya, dulu dulu adanya katakan disket gitu ya untuk menyimpan file ya. Sekarang semuanya udah serba digital gitu ya, cukup dengan flash disk ya. PC pun sekarang jarang yang digunakan. Nah ini tentu saja pengelolaannya juga akan berbeda ya, menuntut pengelolaan yang berbeda, sehingga di sini ketentuannya juga harus mengadjust ya, baik dari ketentuan pengelolaan BUMN itu sendiri maupun ketentuan yang terkait gitu ya. Contohnya penilaian ini. Ya. Kalau penilaian ini kan ketentuan yang turunan lah ya, turunan dari asetnya. Jadi objeknya itu sendiri adalah aset ya, baik itu BUMN maupun bukan BUMN. Dan kemudian peraturan layer keduanya adalah terkait penilaian ya, terus kemudian terkait
misalnya pengawasan pengendaliannya dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini hal-hal yang diatur itu banyak yang baru. Yang tadinya, yang meskipun tersebar di beberapa PMK tadi, itu belum mengatur beberapa hal ini, gitu ya. Nah, dengan PMK ini selain mensimplifikasi, tetapi juga sekaligus bisa menambahkan hal-hal baru, gitu ya, untuk diatur. Mulai dari jenis nilai lainnya, mekanisme pengumpulan datanya, ya, kemudian pengaturan mengenai data dan informasi objek, ya, pengaturan untuk penilaian bisnis dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat perbandingan gitu ya. PMK sebelumnya tadi yang saya bilang ini tersebar di berbagai PMK, di sini ada 5 PMK ya. Nah, dengan PMK yang baru ini cukup 1. Ya. Jadi kalian bisa bahagia gitu ya. Karena kakak kelas kalian kan belajarnya 5 PMK ini semua dipelajari. Sementara kalian cukup 1 ini saja. Ya, ini sudah mencakup penilaian properti sudah, ya, penilaian SDA sudah, bahkan penilaian bisnis juga sudah masuk di sana. Seperti itu ya. Terus kemudian dari sisi status objek, kalau di PMK sebelumnya itu membedakan antara BMN dan yang bukan BMN, ya. Kemudian juga kekayaan negara dikuasai sama SDA. Sementara kalau di PMK 173 ini kita melihatnya itu lebih berdasarkan objeknya, ya, berdasarkan objeknya. Jadi di sini kita nggak melihat lagi BMN bukan BMN, sudah nggak seperti itu, ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah properti, ya, aset itu mau BMN mau bukan BMN sepanjang itu properti. Caranya seperti ini, gitu. Nah, pun demikian untuk bisnis ya, dan kemudian SDA juga, gitu ya. Jadi di sini kita lebih melihat kepada substansi objeknya. Oke, kemudian untuk nilai, ya, dinilai ini karena tadi ya objeknya dilihat berdasarkan BMN atau tidaknya, APMAT, SDA gitu ya. Maka nilainya juga masing-masing gitu ya. Masing-masing pakai nilai ini, pakai nilai ini. Nah, otomatis kalau di sini kita kembalikan substansinya seperti apa sih, ya. Dan seterusnya. Ya, jadi di sini intinya PMK ini lebih bisa menampung keberagaman atau kemudian substansi dari sisi asetnya. Sehingga di sini harapannya PMK 173 ini lebih fleksibel ya pada saat penerapannya. Ya, karena kalau dengan tadi 5 PMK ini bisa kita bayangkan ya, pasti ada gap-gapnya. Yang mana gap itu nggak masuk di PMK ini, nggak masuk di PMK ini juga, nggak masuk PMK itu gitu ya, sehingga bingung dia berdiri di mana dan pakai cara yang mana, kan gitu ya. Nah, kalau dengan PMK ini harapannya permasalahan tadi itu bisa dijembatani, ya. Jadi cukup dengan 1 PMK dan itu fleksibel, asal dia properti, caranya begini, ya. Terus kemudian status objeknya bagaimana atau apa nggak dilihat, ya. Yang penting pokoknya dia apakah dia properti, bisnis maupun SDA, gitu ya. Jadi harapannya gap-gap itu sudah nggak ada lagi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Mbak Nimade, ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Mungkin bisa lanjut dulu, Bu. Oke, belum ya. Mbak Fernanda, ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Silakan. Belum, Bu. Belum? Oke, good. Feby?
Masih Dari saya belum ada, Bu. belum. Oke, saya Mbak Ines. Dari saya enggak, Bu. Oh, kamu kok jarang memperlihatkan muka? Emang kenapa? Enggak, Bu. Ini tadi habis dari kamar mandi. Oh, kayaknya sudah lama saya tidak melihat mukamu, Mbak. Oke, kalau sekarang tidak ada yang ditanyakan gitu ya, that's okay gitu ya. Jadi nanti sepanjang perjalanan saja ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kakak kelas kalian belajarnya itu ada 13 bab dan 123 pasal. Ya, yang tersebar di 5 PMK tadi. Ya enggak? Nah, di sini kakak kelas kalian belajar 382 pasal. Ya, 382 pasal. Sedangkan kalian cukup 123 pasal gitu ya. Jadi ini sepertiganya kurang malah ya. Sepertiganya enggak ada. Jadi bisa kalian bayangkan ya. Jadi kalian jauh lebih mudah gitu ya belajarnya. Oke, and that's good ya. Nah, ini adalah jenis nilai ya nanti yang dihasilkan ya. Jadi di sini menampung adanya nilai yang berdasarkan nilai wajar ya. Fair value, kemudian nilai pasar atau market value, kemudian nilai likuidasi. Ya, nilai likuidasi ini adalah nilai-nilai yang untuk perusahaan yang memang mau ditutup atau dilikuidasi gitu ya, kira-kira nilainya berapa. Nah, kemudian nilai ekonomi ini biasanya untuk apa teman-teman? Economic value untuk tujuan apa biasanya? Untuk apa? Kalau di BMN apa? Economic value. Kita pengen mengetahui economic value dari aset A, aset gedung A, gitu ya. Atau misalnya gedung K lah, gedung K di kampus. Kira-kira untuk apa tujuannya? Untuk pemanfaatan, ya, untuk pemanfaatan. Ya, pemanfaatan itu intinya adalah economic value-nya, gitu ya. Nilai yang mungkin bisa diperoleh ketika kita memanfaatkan aset tersebut. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita sudah nggak melihat lagi BMN atau bukan, ataukah APMAT, apakah benda sitaan gitu ya. Kita sudah nggak melihat ke sana. Kita membedakannya kembali lebih pada substansi objeknya. Apakah objek itu berupa properti, ya, apakah berupa bisnis, atau apakah berupa SDA. Jadi mau dia benda sitaan, mau dia BMN, mau dia APMAT gitu ya, asal dia sifatnya adalah properti, maka kita menggunakan standar di PMK ini yang mengatur mengenai properti. Kemudian untuk penilaian bisnis, ya kita nggak lihat lagi pokoknya apakah itu untuk bisnis yang katakan dalam rangka privatisasi, dalam rangka likuidasi dan lain sebagainya gitu ya. Yang penting kita pakainya di sini. Terus kemudian untuk penilaian SDA juga. Ya. Nah di sini siapa yang melakukan, Bu? Yang melakukan adalah penilai pemerintah ya di internal DJKN ya, baik dalam bentuk perorangan atau tim penilai. Nah, kita masuk ke tata caranya ya. Saya paham kalian sudah belajar PAP ya, PAP baik 1 maupun 2
gitu ya. Di mana teknisnya ini sudah lengkap banget kalian belajarnya ya. Jadi mulai dari bagaimana menentukan nilai ininya ya, wajarnya, kemudian bagaimana mencari data pembanding, menggunakan data pembanding itu gitu ya. Bagaimana memperkirakan nilai apa namanya? Nilai untuk mendirikan gitu ya, mendirikan bangunan baru atau mengganti bangunan baru, misalnya untuk pendekatan biaya ya. Kalian tentu sudah paham banget lah ya. Sehingga saya nggak akan masuk sampai ke detail bagaimana menilai. Tapi di sini saya akan lebih banyak masuk ke tata caranya gitu ya, kemudian ke prosedurnya dan lain sebagainya. Harapan saya ini nanti akan melengkapi apa yang kalian peroleh di mata kuliah intinya ya, yaitu PAP 1, PAP 2 untuk penilaian gitu ya. Ataupun di penilaian bisnis nanti kalian belajar ya. Ya, jadi teknis penilaiannya sendiri saya tidak akan masuk ke sana, tapi saya lebih mengantarkan kalian gitu ya, supaya pemahaman kalian itu bisa lengkap gitu ya, dari mulai tata caranya, kemudian prosedurnya, ya, kemudian sampai dengan laporannya. Nah, itu nanti harapannya ke sana. Gitu ya. Nah, di sini untuk tata caranya, gitu ya. Di sini diawali dengan adanya permohonan dulu, ya. Permohonan oleh kementerian lembaga. Nah, di sini permohonan itu juga bisa tidak hanya dibuka hanya dari kementerian lembaga, ya. Kalau kementerian lembaga mengajukan itu permohonan, ya. Tapi juga bisa berupa penugasan. Ya, kalau penugasan namanya kita dari Kementerian Keuangan, berarti penugasannya dari siapa kira-kira? Dari Menq. Menq, betul, dari Menteri Keuangan ya, ditugaskan untuk melakukan penilaian. Nah, itu boleh. Jadi bisa melalui penugasan, bisa juga permohonan dari KL lain, dari mitranya ya. Maksudnya stakeholder, bukan mitra perusahaan, bukan ya, stakeholder yaitu KL tadi. Nah, kemudian setelah ada penugasan tadi ataupun permohonan, tim dari penilai itu turun untuk melakukan pelaksanaan penilaian. Ya. Dimulai dari yang pertama adalah mengidentifikasi permohonan atau penugasannya dulu. Ya, diidentifikasi keperluannya untuk apa sih? Apa yang mau dinilai, ya, kemudian data-data yang terkait apa gitu ya, jadi terkait subobjeknya dan lain sebagainya, lokasinya dan lain sebagainya. Ya, itu semua nanti dilihat, ya, diidentifikasi. Terus kemudian kalian menentukan tujuan penilaian. Ya, tujuan penilaiannya itu untuk apa sih, gitu ya? Apakah untuk pemanfaatan, ya? Apakah untuk pemindah tanganan, ya? Atau untuk penyusunan neraca, seperti itu. Ya, jadi kalian lihat tujuannya untuk apa. Nah, setelah kalian mengidentifikasi permohonan dan kemudian jelas dengan tujuannya sudah jelas, gitu ya, maka kalian mulai mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data, bisa data dari desk-nya, ya, dari meja kalian bisa mencari datanya, terutama untuk data-data terkait penata usahaan, itu bisa kalian akses melalui aplikasi ya. Dan bisa juga dengan langsung terjun ke lapangan gitu ya. Biasanya kalau terjun ke lapangan ini berarti data yang sifatnya konfirmasi ya. Konfirmasi atau kemudian untuk data yang memang belum ada ya di data penata usahaan, katakan belum ada data luasannya, kalian bisa langsung terjun ke lapangan. Terus kemudian data dan informasi tadi kalian lakukan analisa, ya. Kalau analisa data dan informasi tentu sudah mulai masuk ke mata kuliah kalian yang di PAP 1, PAP 2, bisnis maupun SDA. Jadi di sini cara menganalisanya tentu kalian sudah sudah diberikan di mata kuliah tersebut.
Pun demikian untuk menentukan pendekatan penilaian yang kira-kira paling tepat. Sudah di dua inilah kalian belajar PAP 1, PAP 2, penilaian bisnis, dan penilaian SDA. Ya, di 4 dan nomor 5. Nah, setelah kalian selesai dengan ini semua, maka kalian memberikan simpulan nilainya. Ya, kira-kira nilainya berapa sih? Gitu ya. Terus terakhir tentu saja menyusun laporan penilaian. Ya. Mungkin saya konfirmasi ya, kalau untuk penyusunan laporan kalian juga diajarin di PAP, di mata kuliah penilaian. Sampai menyusun laporan. Tidak, Bu. Sepertinya belum, Bu. Belum. Oh, mungkin nanti PAP. Ini kalian sudah berapa PAP berapa? 2, Bu. AP2, Bu. Oh, sudah 2. Oke. Oke, mungkin nanti ini ya harusnya sih sudah ya sampai nyusun laporan penilaian ya. Oke, jadi di sini ya. Jadi kalian bisa melihat ini. Mungkin kalian belum kemarin itu langsung ada data seperti ini, mengumpulkan data, menganalisa sampai ke menyusunnya ya. Tapi kalian mungkin belum paham, oke, tata caranya apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini kalian bisa melihatnya dari sudut pandang PMK yang baru ini. Nah, setelah dilakukan penilaian, ya sudah dihasilkan laporan penilaian, ada kalanya hasil penilaian ini ternyata misalnya salah ambil asumsi, gitu ya. Atau kemudian ada kesalahan yang sifatnya human error dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu dilakukan kaji ulang, ya bisa dikaji ulang untuk laporan penilaiannya. Nah, kita masuk ke sini ya. Ini kan ada 7 ini ya, ada 7. Kita masuk ke yang pertama, identifikasi untuk permohonan dan penugasan, ya. Di sini ada 2 jenis ya, dua trigger, ya, 2 starting point untuk menjadi dasar bagi penilai melakukan penilaian. Yang pertama tadi adalah permohonan, ya. Yang kedua adalah penugasan. Nah, untuk permohonannya sendiri itu diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam hal ini tentu saja salah satunya adalah kementerian lembaga, ya. Kementerian lembaga mengajukan pemohonan. Kira-kira selain kementerian lembaga, siapa lagi nih yang bisa mengajukan? Presiden, Bu. Presiden. Presiden di atas, masa memohon ke DJKN. Pemda, Bu. Satker, Bu. Satker ya, Satker KL ya tadi ya. Selain itu, misalnya penilaian bisnis, kira-kira siapa yang mengajukan? Perusahaan atau BUMN gitu, Bu? Ya, bisa. Investor, Bu. Atau BUMN. Hah? Investor. Investor? Investor mungkin bisa ya, saya belum baca sih investor. Oke. Terus apa lagi? Ya, dari pengadilan mungkin nggak? Misalnya ada likuidasi gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dari pengadilan untuk memerintahkan, ini bukan memerintahkan ya. Jadi nanti tentu saja karena aset yang pada perusahaan likuidasi itu kan harus dinilai untuk mengetahui berapa yang digunakan untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan oleh kreditur gitu ya, dan berapa bagian dari aset gitu ya yang akan diberikan kepada shareholders, dikembalikan pada shareholders gitu ya. Jadi di sini bisa ya dengan trigger seperti itu. Untuk SDA bagaimana kira-kira? Ya, perusahaan ya yang mengelola SDA tersebut. Atau bisa jadi kementeriannya, Kementerian Kehutanan gitu ya, Kementerian SDM itu juga bisa.
ya. Jadi di sini yang intinya adalah pihak yang memiliki kewenangan, ya, di mana kewenangan pengelolaannya itu berada seperti itu ya. Nah, permohonan tadi harus disertai dengan identitas objek, ya. Jadi objeknya harus dideklar ya dalam surat tersebut. Identitasnya seperti apa? Nah, di sini bisa diperkuat dengan KIB-nya ya. Kalau BMN berarti nanti terkait KIB-nya, kartu identitas barang, ya. KIB ini diproduksi oleh aplikasi ya. Kalau kalian tahu SIMAK, maka KIB ini diproduksi dari SIMAK. Terus jenis nilai yang dimohonkan ya. Jadi di sini tentu saja jenis nilainya itu nanti akan tergantung pada tujuan pemanfaatannya. Ya, kalau pemanfaatan tujuan penilaiannya. Kalau misalnya penilaian ditujukan untuk pemanfaatan, berarti nilainya katakan nilai ekonomik, ya, nilai ekonomis, ya, nilai pemanfaatannya. Terus kemudian untuk penjualan, katakan gitu ya, maka nilainya adalah nilai scrap, katakan itu ya, katakan nilai asetnya sudah dalam bentuk scrap, maka berarti nilainya untuk nilai scrap ya. Terus kemudian data serta informasi yang terkait dengan objek dan yang relevan ya, yang memang digunakan, yang perlu atau diperlukan dalam penilaian. Nah, setelah permohonan itu diterima, kemudian diidentifikasi tadi ya, kalian juga harus melihat sudah lengkap belum ya dokumennya, sudah benar belum ya, terutama untuk kayak tanah gitu ya, kalian harus hati-hati ya teman-teman ya, karena tanah ini ada aspek legalitasnya ya, dan kalian harus melihat nih dokumennya sudah betul belum, ya sudah benar belum. Mulai dari sertifikatnya atau dokumen lain yang setara. Oke ya, jadi kalau memang dari hasil verifikasi kalian atas data-data yang diajukan, gitu ya, ternyata masih ada yang kurang, maka kalian bisa meminta lagi, gitu ya, kelengkapan datanya kepada pemohon, gitu ya. Masih perlu ABC. Ya, usahakan kalau pada saat kalian mengidentifikasi tadi ya objeknya, mengidentifikasi datanya, dan memverifikasi dokumen-dokumen pendukungnya, maka di sini usahakan kalian sudah melakukannya itu dengan secara komprehensif lah ya, sudah ini. Jadi kalian bisa memperkirakan nih dokumen apa lagi yang diperlukan. Jadi nggak bolak-balik gitu. Meskipun kadang gitu ya, kadang memang tidak terhindarkan ya, sudah proses minta lagi gitu ya. Ya, memang itu seringkali tidak terhindarkan. Tetapi usahakan gitu ya, sudah dari awal semua. Kalau bisa nggak usah bolak-balik lagi minta, ya kan? Gitu. Nah, seperti itu. Dan kalian harus teliti ya teman-teman ya, melihatnya ya. Katakan dokumen sertifikat segala macam ya, itu pastikan sertifikatnya itu sudah betul, sudah tepat gitu ya. Misalnya kalian diminta untuk menilai nilai pemanfaatan atas satu gedung, katakan gitu ya.
Nah, sementara kalian tahu nih, di satu hamparan tanah di kementerian lembaga tersebut, ada katakan 5 gedung. Ya, ada 5 gedung. Nah, yang mau kalian nilai pemanfaatannya hanya 1 gedung. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai ternyata dokumen yang kalian terima itu adalah dokumen gedung yang lain. Ya, karena alamatnya sama, ya enggak? Alamatnya sama loh. Tapi di situ di alamat yang sama itu ada 5 gedung. Sementara yang kalian mau nilai itu hanya 1. Nah, di sini kalian harus benar-benar teliti ya, gedung yang mana nih? Apakah ini sudah dokumennya sudah tepat gitu ya? Kalian harus hati-hati. Terus kemudian kalian bisa juga ya penilaian itu diawali dari adanya atau diberikannya penugasan. Ya, tentu saja penugasan karena kita adalah pemenilai pemerintah, maka penugasan itu berarti dari atasan kita gitu ya, yaitu Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan tentu saja bisa dari Dirjen Kekayaan Negara juga bisa. Ya. Oh ya, menambahkan yang tadi, yang permohonan penilaian, kalau ada dokumen yang dari hasil verifikasi kalian, dari hasil identifikasi kalian, ternyata masih ada yang kurang, maka kalian data informasi itu harus dipenuhi setidak-tidaknya 15 hari kerja. Ya, paling lama 15 hari kerja. Tentu saja sejak surat surat permintaan dokumennya itu disampaikan ya, sejak tanggal surat permintaan dokumen. Nah, kalau lebih dari 15 hari kerja, maka permohonan penilaiannya bisa dikembalikan secara formal ya. Ini permohonannya harus formal, kemudian kalau misalnya belum lengkap juga bisa dikembalikan dan itu dengan formal. Ya, kenapa demikian? Ya karena kalau tidak dengan formal, ini permohonannya masih hidup terus, ya enggak? Ya. Jadi seolah-olah belum ditindaklanjuti gitu. Nah, sehingga di sini untuk memutus itu kita harus mengembalikannya juga dengan formal. Jadi masuk formal surat, dikembalikan juga formal dalam bentuk surat juga. Oke, bisa dipahami? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak. Silahkan. Kan tadi kalau dokumennya belum lengkap itu belum bisa dilakukan penilaian. Kalau misalkan ada sengketa tanah atau properti itu mempengaruhi dilakukannya penilaian juga atau tidak? Ya, tujuannya apa nih Mbak? Pas sengketa kok dinilai? Kira-kira case-nya seperti apa Mbak Rahma? Misal untuk ditentukan nilai wajarnya. Untuk apa tujuannya? Untuk apa ya? Apa ya? Misalnya mungkin penugasan ya. Untuk penugasan penilaian ini pada umumnya untuk katakan di neraca, untuk kepentingan neraca. Katakan gitu ya. Kalau di sini kan kita udah nggak ngelihat nih ya, asetnya mau dalam gugatan, mau tidak, sepanjang itu sudah masuk dalam aset kita, itu semua harus direvaluasi, kan gitu ya, harus dinilai. Nah, sehingga di sini tadi gimana? Sorry, saya sempat blank. Ada sengketa gitu ya. Nah, sehingga ya tetap Mbak, tetap dikumpulkan ya data-data dokumen pendukungnya. Misalnya pada saat dilakukan gugatan ya, ada gugatan pihak ketiga. Nah, ini tapi kan dokumennya dipegang sama KL ya. Jadi gugatan itu adanya kan di pengadilan ya. Jadi dokumennya kan tetap dipegang oleh kementerian lembaga. Jadi tidak masalah. Nah,
Yang menjadi masalah itu adalah ketika nanti ternyata di lapangan asetnya itu diakuisisi. Oke, bisa dibayangkan teman-teman? Katakan misalnya diakuisisi pihak ketiga. Pihak ketiga menguasai gitu ya, terus ada kemudian orang-orangnya kemudian istilahnya siap lah ya, siap perang gitu ya istilahnya. Nah, ini ketika teman-teman penilai datang, dek 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 mau nilai, kira-kira bisa nggak? Tidak. Enggak kan, susah. Itu malah membahayakan diri sendiri, ya enggak? Oke. Iya, Bu. Nah, dalam kondisi seperti ini nanti bisa dilakukan pendekatan seperti misalnya penilaian tanpa harus ke lapangan gitu ya. Atau kemudian dengan desk valuation kalau dimungkinkan. Ya, nanti akan dibahas setelah ini ya. Jadi intinya itu tidak membuat proses penilaiannya sendiri berhenti gitu ya, masih bisa dilakukan. Sepanjang masih bisa dilakukan gitu. Ya. Gimana kalau dokumennya nggak lengkap-lengkap, Bu? Ya dikembalikan, gitu ya. Asal jangan berhenti di kalian nanti kalau kalian sebagai penilai, gitu ya. Karena jadi salah kalian, gitu ya, melampaui tenggat waktu yang diberikan jadinya. Kan dengan ini, dengan ketentuan yang ini, ya, kursor saya kelihatan kan ya? Ya, kursor kalian, saya kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Nah, dengan adanya ketentuan ini, maka otomatis kita bisa mengartikan bahwa identifikasi kelengkapan dokumen itu harus dilakukan ini ya kan secepatnya gitu ya. Dalam waktu 15 hari kerja kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian memang harus cepat gitu ya. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, penilaian itu tidak lagi membedakan antara BMN atau tidak gitu ya, kemudian ABMAT dan lain sebagainya. Tapi lebih pada objeknya, jenis objeknya seperti apa. Apakah properti, apakah bisnis atau SDA. Ya. Sebelumnya 5 PMK itu ya 5 PMK yang tadi yang sebelum PMK 173 ini hanya mengatur penilaian untuk properti dan SDA. Ya, bisnis nggak ada nih tadinya, gitu ya. Jadi 5 PMK lebih banyak, tapi itu pun belum mencakup atau belum menaungi untuk penilaian bisnis. Ya. Dan di PMK 173 inilah baru penilaian bisnis diatur. Ya. Nah, di sini untuk yang properti gitu ya, itu KL ya, Kementerian Lembaga atau pihak pemohon lah ya, itu bisa langsung menyampaikannya kepada pengelola barang, kepada tingkatan pengelola barang yang mempunyai kewenangan. Ya. Jadi di sini untuk properti si KL bisa misalnya langsung menyampaikannya ke direktur jika memang penilaian untuk properti itu menjadi kewenangan direktur ya atau kantor pusat. Ya. Jadi di sini sesuai dengan pembagian atau pendelegasian kewenangan ya. Jadi pengelola barang bisa di kantor pusat, bisa di kantor wilayah maupun di KPKNL. Kalau misalnya KL tahu bahwa oke, itu dengan nilai sekian ya, dengan aset dengan nilai sekian itu menjadi kewenangan Kakanwil. Maka bisa langsung pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian kepada Kakanwil. Pun demikian kepala KPKNL. Nah, ini berbeda nanti ya dengan yang penilaian bisnis dan SDA. Ya. Kalau untuk penilaian bisnis dan SDA, maka di sini permohonan harus disampaikan kepada direktur semua. Ya. Direktur ini berarti direktur apa? Nih. Yang dimaksud direktur di sini adalah direktur
penilaian ya. Jadi kalau di DJKN itu ada beberapa direktorat ya, di mana direktorat-direktorat itu dipimpin oleh direktur. Ya, ada direktorat BMN ya, dipimpin oleh direktur BMN. Ada direktorat kekayaan negara dipisahkan, dipimpin oleh direktur KND. Direktorat piutang negara dan kekayaan negara lainnya ya, dipimpin oleh direktur PNKNL ya. Direktorat penilaian. Nah, ini dipimpin oleh direktur penilaian ya. Nanti ada Direktorat Hukum dan Humas. Ya, ini dipimpin oleh Direktur Hukum dan Humas ya. Tentu saja masih ada lagi sekretariat Ditjen ya. Nah, ini yang dimaksud direktur di sini adalah direktur penilaian ya, yang berada di bawah DJKN. Nah, khusus untuk penilaian bisnis dan SDA, maka KL di sini tidak mengajukannya tidak didasarkan pada pendelegasian kewenangan seperti di properti ya, tapi semuanya disampaikan ke direktur ya. Direktur nantilah yang memilah-milah ya, permohonan ini akan dilakukan oleh kantor pusat ya, atau ke Kanwil ya. Nah, untuk penilaian bisnis ini didasarkan pada entitasnya, kantor pusat entitasnya itu ada di mana, gitu ya. Misalnya penilaian bisnis untuk PT katakan Unilever lah ya. Unilever katakan kantor pusatnya ada di Jawa Timur, di Surabaya. Ya berarti nanti diteruskan ke Kanwil Surabaya seperti itu. Atau PT Pos, ya PT Pos Indonesia. Nah ini kantor pusatnya ada di Bandung, ya diteruskan ke Kanwil Bandung seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah untuk SDA, kalau SDA, karena kembali kita melihat subjeknya ya, objeknya ya, maka di sini kita melihat SDA-nya itu ada di mana. Ya, misalnya menilai SDA berupa tambang emas di Papua, katakan gitu ya, di Papua. Nah ini otomatis permohonan tersebut nanti akan diteruskan ke Kanwil Papua seperti itu, atau ke KPKNL ya, di mana si objeknya ini adalah ya berada paling dekat di mana. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, bisa Mas Komang? Biasanya aktif bertanya, ini kenapa tidak kelihatan? Belum ada pertanyaan. Sudah jelas ya? Oke, Mas Pambudi? Iya, Bu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Mau tanya ini, Bu ya. Kalau misalkan apa tadi SDA, Bu ya? Berarti semua pemanfaatan SDA kayak misalkan digunakan untuk wisata gitu. Itu diserahkan ke direktorat langsung, Bu. Bukan izin ke yang di situnya gitu. Izin ke di situ itu apa? Kayak misalkan mau dibuka jalur pendakian gitu Bu ya, di gunung. Itu kan jadi wisata kan itu alam Bu ya. Itu kan ada pemanfaatan alamnya di situ kan Bu ya. Kayak untuk wisata tadi. Nah, itu apakah itu juga dinilai Bu oleh penilai direktorat Kanwil? SDA-nya ya.
Nah, Iya, oke. itu atau Apakah masuk SDA atau bisnis gitu ya? Atau gimana? bukan Bu, biasanya kan Pertanyaannya kemana nih? biasanya itu kalau saya yang tanya itu Bu, kalau pernah ngobrol sama penjaga apa ya? Kayak orang yang di basecampnya itu katanya tuh kalau minta izin itu ya langsung ke ininya, bukan misalkan ke perhutani biasanya. Hmm. Nah, itu yang Oke, oke. ya yang betul itu ke perhutaninya atau ke Kemenkyu DJKN-nya gitu. Soalnya Oke. biasanya ke perhutaninya Bu, Iya. katanya kalau izin. Jadi kita di sini konteksnya ke penilaian ya, Mas ya. Jadi bukan masalah izin untuk eksplorasinya, izin untuk membuka wisatanya. Itu memang untuk konteks itu di luar kewenangan DJKN tentu saja, ya. Jadi konteks di sini adalah untuk penilaiannya, Mas. Untuk izin eksplorasinya, misalnya hak penggunaan lahannya, ya, kemudian kontrak karyanya atau kontrak untuk operasionalnya, ya, kerjasama operasionalnya dan lain sebagainya, itu tentu saja kembali ke Kementerian Teknis, gitu, Mas. Jadi misalnya tadi, ya, pembukaan jalur untuk apa namanya tadi hutan gitu ya, wisata misalnya untuk pendakian gunung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu izin itu tentu saja dikembalikan ke tadi Kementerian Perhutani, dalam hal ini tentu saja KL-nya adalah Kementerian Kehutanan, katakan gitu ya. Jadi atau KLHK sekarang ya, KLHK. Nah, itu dikembalikan ke sana, Mas. Nanti tapi dalam hal untuk menentukan, oke, ini nilainya seberapa sih sebenarnya, misalnya hutan, kekayaan flora dan fauna yang ada di hutan ini, misalnya hutan Gunung Galunggung, katakan gitu ya. Oke, Gunung Galunggung, kekayaannya berapa? Baru nanti si Kementerian Kehutanan atau Perhutani dalam hal ini ya bisa mengajukan usulan untuk penilaiannya ke Direktur Penilaian di DJKN. Seperti itu, Mas. Ya. Bisa di Oh iya iya Bu. ya. Iya, paham Bu, paham. Ya. Makasih Jadi Bu. sama-sama. Jadi konteksnya ke penilaian ya, teman-teman ya. Kalau izin, kemudian kontrak, penggunaan lahannya ya, substansi ininya masih melekat di kementerian masing-masing, ya, Kementerian Teknis tentu saja. Oke, sekarang kita masuk ke pelaksanaan penilaian. Ya, jadi ini baik properti, bisnis maupun SDA. Nah, di sini untuk pelaksanaan penilaian, ya, di sini ada beberapa tahapan ya, teman-teman ya. Bisa kalian lihat di sini, ya, yang tadi juga sudah disampaikan secara besarannya, gitu ya. Yang mana tahapan ini sebagian sudah kalian pelajari tentu saja ketika kalian belajar penilaian, ya. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi permohonan permohonan atau penugasan penilaian. Ya, yang kalian identifikasi adalah kelayakan untuk data ya dan informasi permohonan. Ya, di sini juga kalian melakukan verifikasi ya, kelengkapan data dan verifikasi dokumennya, data dokumennya. Ya, kalian harus hati-hati ya, karena di sini kalau di prakteknya gitu ya, kalian benar-benar harus melihat atau memverifikasi data legalnya. Contohnya misalnya di penilaian untuk tanah, katakan gitu ya. Nah, di tanah itu kan banyak nih data legal, ya, data kepemilikannya. Kira-kira apa aja menurut di bayangan kalian kalau aset itu berupa tanah? Data legalnya apa aja? Sertifikat. Sertifikat ya, bukti kepemilikan ya, sertifikat atau dokumen lain ya, dokumen lain yang setara ya, yang bisa menggantikan. Bisa itu berupa apa aja yang bisa menggantikan sertifikat? Letter tuh ya. Letter C, letter D ya.
Apa lagi? Ayo, kalian anak manajemen aset loh. Penguasaan legalitas itu harus kuat kalian, ya. Apa? Stok. Stok. Apa? AJ, B. Iya, Bu. Akta jual beli, ya enggak? Terus apa lagi? Ayo. IMB untuk tanah atau bangunan? Untuk bangunan. Bangunan, ya. Kita belum masuk ke bangunan, Mas. Kita baru ke tanah. Apalagi kira-kira? Girik, Bu. Girik, betul, girik, ya. Jadi tadi ya ada dokumen-dokumen legalitas yang kalian benar-benar harus paham, ya. Dan kalian harus ngecek nih, bener nggak dokumennya, gitu ya. Dokumennya sudah cocok belum dengan informasi yang dia sampaikan, gitu ya. Informasi di surat permohonan luasnya 500. Loh, di dokumen yang dilampirkan kok luasnya 700. Nah, kalian harus cross check ini seperti ini, ya. Oke, bisa dibayangkan? Bisa, Bu. Ya. Kalau kurang merasa harus ini, berarti kalian konfirmasi. Kalian konfirmasi. Yang jelas karena gini, penilaian ini kan dalam proses penilaian ini kalian nanti ujungnya akan menghasilkan laporan penilaian, ya. Yang mana laporan penilaian itu adalah satu bentuk output yang sifatnya formal, ya, sifatnya formal, dan itu didasarkan pada profesional kalian. Jadi itu adalah profesi ya bagi kalian. Sehingga untuk menghasilkan itu kalian harus hati-hati data dokumen yang kalian gunakan ya untuk memprosesnya harus benar-benar kalian verifikasi kebenarannya seperti itu. Karena kalau kalian salah nanti memverifikasi, output yang kalian hasilkan juga bisa jadi misleading, ya, bisa jadi salah. Dan itu nanti kalau salah atau misleading, keputusan yang dibuat berdasarkan laporan kalian yang kalian produksi tadi itu juga bisa salah, ya. Oke, sehingga di sini kalian harus hati-hati mulai dari identifikasinya. Dari identifikasinya kalian juga udah harus hati-hati. Ya, gunakan ilmu kalian yang kalian peroleh dari sisi misalnya penilaian, ya, tidak hanya penilaian saja, tapi ada juga kalian harus menggunakan ilmu yang kalian peroleh dari mata kuliah hukum, ya. Jadi itu ini gunakan semua, gitu ya, keluarkan kemampuan kalian, gitu ya. Jadi pastikan nanti dokumennya itu adalah dokumen yang memang reliable, gitu ya. Terus kemudian kalian sudah cek ya, sudah kalian terima dokumennya, sudah kalian verifikasi, kalian sudah ngecek dari sisi kebenarannya, ya, legalitasnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kalian tahapan selanjutnya adalah menentukan tujuan dari penilaian. Ya. Nah, tujuan ini tentu saja tidak lepas dari permohonan yang tadi disampaikan. Ya. Kalau permohonannya itu misalnya untuk penyusunan neraca, katakan gitu ya, ini penugasan bukan permohonan berarti ya. Penugasan untuk menyusun neraca, maka di sini tujuannya jelas ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan nilai yang mana nilai itu nanti akan dipakai di neraca ya, akan diangkat di neraca. Untuk pemanfaatan ya, misalnya untuk pemanfaatan berarti jelas ya tujuannya untuk pemanfaatan, berarti nilai yang kalian produce ya nanti akan digunakan untuk menentukan nilai pemanfaatannya. Oke. Nilai pemanfaatan ini kira-kira sekarang kita pemanfaatan ada beberapa ya, misalnya sewa. Oke.
Kalau misalnya itu tujuannya untuk disewakan asetnya, berarti nilai yang kalian produksi nanti adalah nilai apa? Untuk tujuan sewa. Berarti adalah nilai, Ekonomi. ya nilai ekonomi ya, nilai sewanya. Betul. Ya, nanti tinggal pengelola barang nanti yang menghitung berdasarkan ininya apa namanya kemarin faktor-faktor penyesuai. Ya, masih ingat? Ya, faktor penyesuai atas apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Jangka waktu. Kondisi tertentu, Bu. Jangka waktu, ya periode. Terus apa lagi kemarin? Ayo, masih ingat nggak? Bisnis non bisnis, Bu. Iya betul, bisnis non bisnis. Wah ini kayaknya buaya yang memberikan ide ya. Buaya sukses memberikan ide. Harus hati-hati nih. Terus apa lagi kira-kira? Ada lagi nggak? Kondisi tertentu. Iya, kondisi tertentu apa itu Mas Abian? Seperti bencana alam, bencana non alam. Nah itu juga ya. Kalau bencana alam, bencana non alam itu masih perlu penilaian nggak kira-kira? Nah, itu nanti ya, nanti akan jadi pertanyaan lebih lanjut nih. Ya, karena ini sudah dilempar isunya oleh Mas Ardian gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi penentuan tujuan. Terus kemudian dari situ kalian masuk ke step yang ketiga, yaitu kalian kumpulkan datanya. Ya, data yang terkait ya. Nah, di sini bisa berupa data kuesioner, ya, data pembanding, ya, data pembanding, data kuesioner, dan data-data lain terkait. Ya. Nah, kemudian hasil tadi, semua data, informasi, ya, hasil konfirmasi di lapangan, itu semua nanti kalian analisa. Ya. Nah, digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa. Terus kemudian di sini ada penentuan untuk pendekatan penilaian. Ya, jadi dari sana kalian sudah tahu nih. Ya, kalian lihat tujuannya apa, kemudian analisanya nanti kurang lebih seperti apa gitu ya. Maka di sini kalian bisa menentukan pendekatan penilaiannya. Apakah dengan pendekatan pasar ya, atau market approach, apakah dengan pendekatan biaya atau cost approach, ya, pendekatan pendapatan, ya, revenue approach, pendekatan aset, ya, atau pendekatan lainnya. Nah, di sini kalian tahu mana yang paling tepat, ya. Misalnya untuk penyusunan neraca, maka di sini kira-kira yang paling tepat apa untuk penyusunan neraca? Aset. Bisa dengan aset, bisa juga dengan apa? Biaya, Bu. Biaya, bisa juga dengan Pasar, Bu. pasar ya, jadi bisa gitu ya. Kalau pemanfaatan, kira-kira pakai pendekatan yang mana? Pendapatan. Pendapatan ya, seperti itu. Jadi kalian sudah punya ancer-ancer nih kira-kira pakai pendekatan yang mana gitu ya, yang cocok dengan tujuan dari penilaiannya. Nah, di sini kalian menentukan ya, memilih dari 5 pendekatan itu mana yang kalian anggap paling mencerminkan ya, mencerminkan atau paling tepat ya dengan substansi penilaiannya itu sendiri. Bu, mungkin nggak Bu pakai lebih dari satu pendekatan? Mungkin. Ya, jadi ini juga satu terobosan ya di PMK 173 ini. Karena kalau dulu ini kan pendekatannya kalau satu ya udah satu gitu kan. Itu yang dipilih.
Nah, kalau di sini dengan 173, ini kalian dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan. Ya. Kalau kalian merasa bahwa pendekatannya perlu dilakukan dengan 2 pendekatan, and that's okay, gitu ya, bisa. Nah, di sini kalian untuk yang menggunakan lebih dari satu pendekatan, katakan tadi ya, ada untuk penilaian dalam rangka neraca, katakan gitu ya. Kalian mau pakai aset dan biaya, ya, atau aset dan pasar, katakan gitu ya. Kenapa? Ya karena 2 ini paling memungkinkan. Oke, berarti di sini kalian harus menentukan bobotnya. Ya, bobot dan dari indikasi nilainya, ya, dengan nilai pasar ya tadi ya, pendekatan pasar itu kira-kira bobotnya berapa, pendekatan aset bobotnya berapa, ya, kemudian kalian kalikan dengan nilai yang dihasilkan dari masing-masing pendekatan tersebut. Cara menentukan bobotnya gimana, Bu? Ya, berdasarkan professional judgment yang kalian buat. Kalau kalian menganggap pendekatan pasar itu lebih mewakili, gitu ya, maka pendekatan pasar kalian berikan bobot yang lebih tinggi, gitu ya, lebih besar. Contohnya gini, misalnya kalian mau menilai aset PKN STAN, ya. PKN STAN ini kan ada aset yang berhadapan dengan kawasan di Ceger, ya kan? Berhadapan dengan kawasan Bintaro. Nah, kalian menganggap bahwa oke, aset-aset PKN STAN yang dekat dengan kawasan Bintaro itu lebih tepat ketika menggunakan pendekatan pasar, katakan. Sedangkan yang dekat dengan Ceger, katakan kalian lebih tepat untuk digunakan pendekatan aset. Seperti itu. Boleh, ya. Nah, nanti kalian tinggal membobotkan gitu ya dengan metode itu tadi. Kalau kalian menggunakan pendekatan pasar, maka hasilnya berapa? Dengan menggunakan pendekatan aset, hasilnya atas aset tersebut nilainya berapa? Nah, di sini kalian nanti bobotkan. Ya, kalau kalian merasa bahwa untuk aset yang dekat dengan lokasi Bintaro lebih cocok dengan pasar, berikan bobot yang lebih tinggi untuk aset-aset yang di dekat Jalan Bintaro, ya, untuk pendekatan pasar. Sedangkan aset-aset yang lebih dekat dengan lokasi Ceger, katakan, kalian lebih merasa bahwa dari professional judgment kalian akan lebih tepat kalau pendekatan aset itu bobotnya lebih tinggi. Sehingga di sini kalian berikan bobot yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan pendekatan pasar. Dan itu sah-sah saja ya, boleh dengan PMK 173 ini. Sepanjang kalian bisa mendukungnya dengan profesional judgment kalian. Ya. Nah, bisa juga dengan memilih pendekatan yang paling mencerminkan. Jadi langsung, oke, untuk aset yang dekat dengan Bintaro, kita semua pakai pakai pendekatan pasar semua. Ya, mau dari gedung K, gedung F, gedung library, ya. Library-nya sekarang bagus loh, teman-teman. Sudah lihat belum? Library-nya bagus banget, ya. Nah, terus kemudian gedung I, gedung J, ya. Itu semua sepanjang itu kalian nilai dengan pendekatan market. And that's okay, that's dibolehkan, gitu ya. Sedangkan untuk aset-aset yang dekat dengan Ceger, katakan di sini lebih tepat dengan pendekatan aset. Oke, kalian menilai aset-aset yang di misalnya gedung pos di belakang, kemudian apa itu student center, katakan gitu ya, itu ternyata lebih tepat dengan menggunakan pendekatan aset. Nah, itu terserah, itu bisa. Jadi di sini langsung di setiap asetnya kalian langsung milih.
ya pendekatannya yang mana. Sedangkan yang di awal itu kalian beri bobot. Ya, kalian memproduksi 2 nilai dan masing-masing nilainya kalian berikan bobot sesuai dengan justifikasi kalian. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke, bisa Izin bertanya, Bu. Silahkan. Kalau untuk pendekatan lainnya tuh bagaimana, Bu? Nah, pendekatan lainnya ini ya yang bukan 1, 2, 3, 4. Jadi bukan pendekatan pasar, bukan pendekatan biaya, bukan pendekatan pendapatan, maupun bukan pendekatan aset. Kira-kira apa? Pendekatan apa? Nggak tahu juga ya, pokoknya yang tidak tertampung di 4 itu, ya kan? Oke, ini karena sudah 15.28, di sini sudah azan, kita off dulu ya. Off dulu 10 menit ya, kalian boleh sholat dulu. Terus untuk yang non-muslim mungkin bisa baca-baca ya, nanti supaya terkumpul nih ya, siapa mau diskusi apa kita gitu ya. Semakin banyak diskusi tentu saja semakin bagus. Oke. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di 15.40 ya. Terima kasih ya atas laporan tersebut. Oke. Sehingga di sini kalian nggak perlu ke lapangan. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian penguasa pemilik objek itu bersedia untuk memfasilitasi pelaksanaan penilaian tanpa peninjauan lapangan. Nah, tapi itu semua ketika objek penilaiannya ini selain tanah. Kalau tanah tetap harus dengan peninjauan langsung. Ya. Jadi tanpa peninjauan langsung ini dimungkinkan ketika terjadi kondisi seperti ini. Dan itu hanya berlaku atau hanya bisa diterapkan untuk aset selain tanah. Ya. Kalau tanah gimana Bu? Tanah tetap harus masuk ke peninjauan langsung. Oke, bisa difahami? Oke. Nah, di sini untuk yang peninjauan langsung gitu ya. Itu dapat di sini ya, untuk survei lapangan itu dapat dilakukan survei lapangan dan tidak dapat dilakukan survei lapangan gitu ya. Yang tidak dapat dilakukan ujungnya nanti ke sini ya, tanpa peninjauan langsung. Nah, untuk yang bisa dilakukan survei lapangan ya, maka setelah mencocokkan kebenaran data dan mengumpulkan data-data lain yang diperlukan, maka dilakukanlah survei lapangan yang outputnya adalah berupa berita acara survei lapangan, BASL. Nah, ini formatnya ada di teknisnya ya, harusnya ya di teknis PM. Tadi kan di PMK-nya dibilang ada teknisnya ya, peraturan teknisnya. Dalam hal ini adalah melalui KMK. Nah, KMK itu belum terbit ya sampai sekarang. Nah, kemungkinan ini nanti diatur formatnya. Ya. Terus kemudian untuk BATSL, ya berita acara tidak dapat melakukan survei lapangan. Ya. Nah di sini untuk yang tidak dilakukan survei lapangan, ya itu tidak dapat dilakukan ketika pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif, ya. Atau ada pihak lain yang melakukan tidak akan menghambat, ya tadi yang disampaikan Mas siapa tadi? Abian ya, Mas siapa tadi? Nah itu kan ada yang menggugat tadi ya, ada yang menggugat. Terus kemudian saya berikan contoh, misalnya ada pihak yang mengakuisisi, ya mengakuisisi fisik dari objeknya. Nah sehingga di sini nggak mungkin dilakukan survei lapangan. Atau ketika terjadi kondisi kahar atau force majeure, ya itu juga tidak dimungkinkan. Atau keamanan keselamatan tim itu
tidak terjamin ya, seperti misalnya katakan menilai mercusuar ya, mercusuar di tengah di pulau di tengah samudra katakan gitu ya. Nah, itu juga tidak dimungkinkan katakan gitu ya. Nah, itu bisa ya, tidak usah menerjunkan tim penilai untuk melakukan survei lapangan ya. Nah, dalam hal nanti ya setelah ini dilakukan, tapi dalam perjalanannya itu ditemukan adanya fakta baru. Ya. Oke, ternyata dari hasil kita melakukan survei lapangan, ya, atau ketika kita melakukan pengumpulan datanya, ternyata baru ketahuan bahwa ada fakta baru yang tadinya kita mungkin mengira tidak ada gitu ya, tidak ada fakta tersebut, ternyata kemudian ada fakta baru. Nah, di sini kita bisa ya membuat berita acara tambahan lagi ya, yaitu berita acara tambahan kebutuhan data. Ya. Meskipun di awal tadi saya sampaikan kalian melakukan identifikasi data, melakukan verifikasinya, itu harus hati-hati sejak di awal ya. Supaya apa? Supaya tidak bolak-balik ya. Tadi saya sampaikan seperti itu. Tapi kadangkala memang setelah kita ke lapangan itu baru kita tahu kondisi sebenarnya. Ya. Sehingga dalam hal tersebut kalian bisa nanti membuat berita acara tambahan kebutuhan data. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data tanpa survei lapangan. Ya, jadi kita nggak usah ke lapangan gitu ya. Di sini dimungkinkan untuk penilaian selain tanah. Ya, jadi untuk selain tanah kita bisa melakukan dengan desktop valuation namanya. Ya. Desktop valuation ini bisa dilakukan sepanjang ada juknis penilaiannya. Nah, untuk properti dan bisnis di sini bisa dilakukan dengan mengisi formulir pendataan dengan surat keterangan. Ya, sedangkan untuk SDA nanti outputnya adalah BAPD, berita acara pengumpulan data. Ya, ini untuk SDA. Sedangkan untuk yang properti dan bisnis, outputnya berupa formulir pendataan dengan surat keterangan. Oke. Nah, Bertanya. Silahkan, Mbak Dera. Tadi kan untuk peninjauan tidak langsung itu peraturannya baru ya, Bu? Kalau Iya. belum ada peraturan ini, apakah penilai itu harus selalu datang ke lapangan atau gimana? Betul, iya. Jadi harus ke lapangan. Itulah kenapa ada beberapa penilaian yang akhirnya katakan tidak bisa dilakukan, ya, atau terkendala, jadi lama, gitu ya. Ya karena tadi ini belum ada payungnya. Seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya PMK yang baru ini dimungkinkan. Ya. Karena tadi memang ada. Justru PMK ini terbit karena memang ada case seperti itu. Ada case-case yang memang tidak bisa kita melakukan survei lapangan, tidak bisa kita melakukan peninjauan langsung. Seperti itu. Ya, Mbak Dera ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Sekalian ngetes tadi sudah dijelaskan gitu ya. BASL. BASL tadi apa? Sebelumnya tadi apa dan kapan dilakukan? BASL singkatannya apa? Berita acara Survei langsung. survei langsung. Survei langsung apa survei lapangan? Survei lapangan. Survei lapangan gitu ya. Nah, dilakukan kapan? Ketika apa? Merupakan output dari apa? Output dilakukan Dari hasil survei lapangan, Bu. apa? Survei lapangan itu dalam rangka apa? Dalam rangka
Mencocokkan kebenaran data. Pengumpulan data. Pengumpulan data, Bu. Ya, pengumpulan data, yang mana pengumpulan data itu kita ke lapangan, gitu ya. Nah, di sini outputnya adalah berita acara, survei lapangan. Nah, BASL ini ada harus membuat nomor jelas ya, BA ya, namanya BA pasti ada nomornya. Hari dan tanggalnya jelas, keterangan bahwa survei lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung, deskripsi hasilnya atas objek penilaiannya, terus yang jelas harus ada dibubuhkan nama dan tanda tangan penilai ya. Terus nama dan tanda tangan pihak pendamping. Ya, tentu saja tidak hanya penilai di situ. Ya, pada saat turun ini ada pihak pendampingnya. Nah, pihak pendamping ini juga harus ikut membubuhkan tanda tangan di sana. Terus yang terakhir adalah bukti pendukung. Ya, bukti pendukung telah dilaksanakan surat survei lapangan. Ya. Nah, di sini untuk BATSL. Ya, ini apa ini teman-teman? Ini yang G ini harusnya ke sini ya. Ini BATSL tanpa, oh iya ya. Oh, kalau ini ya, BASL, survei lapangan tapi tanpa peninjauan langsung gitu ya. Itu kita pakai ini kalau ada bukti pendukung. Oke, untuk BATSL ini apa teman-teman? Output dari apa? Tidak dapat melaksanakan survei lapangan. Berita acara? Tidak dapat survei lapangan. Oke. Tidak dapat dilakukannya pendudukan data dan survei lapangan. Di sini ya, ada tidak dapat melakukan survei lapangan. Nah, ini dilakukan ya tadi ketika kita memang tidak bisa melakukan survei lapangan. Ya. Terus BATKD, berita acara. Tambahan kebutuhan data. Dilakukan ketika kapan? Jika terdapat data yang perlu ditambahkan setelah melakukan penilaian. Betul, betul sekali ya. Jadi di situ ketika sudah dilakukan survei lapangan, sudah ditandatangani BA-nya ya, ternyata ketahuan bahwa masih ada data yang diperlukan ya, sehingga di sini diterbitkanlah BATKD, berita acara tambahan kebutuhan data. Ya. Nah, sekarang untuk formulir pendataan dan surat keterangan. Nah, ini output dari mana teman-teman? Output apa? Ya. Halo teman-teman. Nih ya, formulir pendataan. Ketika kita melakukan pengumpulan data tanpa survei lapangan ya untuk properti dan bisnis. Ya, seperti itu. Jadi pengumpulan datanya dilakukan tanpa survei lapangan, tetapi khusus untuk bisnis ya dan kemudian properti. Maka di sini outputnya adalah formulir pendataan plus surat keterangan. Dan yang terakhir adalah BAPD. Nah, BAPD ini apa nih teman-teman? Berita acara
Pengumpulan data untuk sumber daya alam, Bu. Ya, pengumpulan data dilakukan ketika melakukan penilaian untuk sumber daya alam, terutama untuk yang tidak bisa kita lakukan survei lapangan. Oke, jadi ini ya kurang lebih seperti ini. Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, sebelum saya lanjut, kita foto dulu ya untuk portal, takutnya keburu lupa nanti ya. Ini sudah jam 16.08. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada yang W, ada yang apa lagi tadi? Mas Abian kenapa W nih? Wanda, Bu. Wanda tahu. Garing banget Wali. ya. Hah? Wali. Wali. Wali itu apa? Penyanyi, Bu. Oh, Wali Band. Oke. Sebentar ya, saya upload, takut kelewatan. Kalau kelewatan tuh mesti nunggu besok, jadi suka lupa. Kalian 43 ya? 401. Oh, 41. Oke, kita lanjut ya. WDIP. Apa ini WDIP? Mumbo. Mumbo apa? Mumbo. Nggak ngerti lah ya. Terserah kalian lah. Tuh, Mas Mat Kusman aja nggak ngerti. Apa sih? Ya, sama lah ya. Saya juga nggak ngerti. Oke. Nah, kita masuk ke laporan penilaian. Jadi ini juga output ya. Sebentar. Aduh, kok jadi gini. Oke. Laporan penilaian ya. Jadi di sini laporan penilaian adalah output akhir ya, output akhir dari penilaian yang kalian lakukan ya. Jadi di sini laporan penilaian itu memuat diantaranya adalah pernyataan penilai pemerintah, ya, asumsi dan syarat pembatas, ya. Kemudian uraian objek penilaian, ya, tujuan penilaian, tanggal survei lapangan, tanggal surat keterangan atau tanggal BAPD, tanggal penilaian, hasil analisis data dan informasi, pendekatan penilaian, dan simpulan nilai. Ini harusnya kalian juga sudah pelajari ya di PA ya. Harapan saya sih sudah, sehingga di sini kita tidak perlu sampai praktek ke dalamnya ya, karena memang ini harusnya menjadi cakupan dalam penilaian.
Nah, masa berlakunya yang tadi saya sampaikan, ini paling lama 6 bulan, terhitung sejak tanggal penilaian. Kecuali, nah ini ya, di sini ada pengecualian untuk yang ditujukan untuk penilaian dalam rangka penyusunan neraca, ya, atau revaluasi. Ya, untuk kepentingan neraca itu ada 2 ya, untuk penyusunan neraca awal atau untuk revaluasi. Ya, penyusunan neraca awal sudah dilakukan dulu saat tahun 2008 sampai 2011 ya. Itu penyusunan neraca awal. Sebelumnya kita nggak punya neraca itu ada asetnya itu nggak punya. Ya, jadi catatan aset itu masih tersebar di kartu-kartu atau di daftar-daftar barang di kementerian lembaga. Ya, seperti itu. Jadi dengan dilakukan penyusunan neraca awal, pada saat itu pula kita sudah mempunyai catatan aset di neraca LKPP untuk pertama kalinya. Gitu ya. Jadi mulai 2008, 2009 sampai 2011 itu barulah 2010 atau 2011 gitu ya, barulah dilakukan neraca gitu ya, penyusunan untuk neraca awal. Nah, kesininya karena sudah ada neraca awal, kesininya itu tinggal melakukan revaluasi, ya, yang sesuai amanat SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Maka revaluasi ini bisa dilakukan hanya ketika pelaksanaannya itu dilakukan secara nasional, ya. Jadi semuanya dilakukan, gitu. Semua KL di aset-asetnya dinilai, gitu ya. Jadi intinya secara nasional. Nah, itu kemarin dilakukan pada tahun kurang lebih 2017-2018 ya, proses revaluasinya. Ya, jadi itu berarti sudah revaluasi karena tadinya neracanya sudah terbentuk di 2008-2010 tadi, gitu ya. Nah, untuk kepentingan tadi ya, revaluasi tadi karena neraca awal jelas sudah nggak dilakukan lagi ya karena sudah terbentuk. Jadi sekarang tinggal revaluasi. Itu tetap berlaku sampai nilai yang dihasilkan tadi kita input ya, kita input ke neracanya gitu. Jadi tujuan penyusunan atau revaluasi tadi kan untuk mengupdate nilai yang ada di neraca kita. Ya, bisa kalian bayangkan terakhir dilakukan 2010 ya. Terakhir dilakukan 2010 itu tidak sudah 10 katakan misalnya nilai aset di Bintaro itu semeter 1 juta. Ya. Bisa kalian bayangkan kalau sekarang gitu kita nggak melakukan revaluasi gitu ya. Maka aset tersebut ya tetap 1 juta. Ya enggak? Tanahnya itu tetap 1 juta per meter. Ya. Padahal sekarang bisa jadi semeter itu sudah enggak lagi 1 juta. Ya. Jadi bisa jadi katakan semeter itu 10 juta. Ya. Nah, sehingga di sini kita harus melakukan tadi revaluasi dengan pertimbangan tersebut, ya. Nah, ketika melakukan revaluasi, setelah selesai dilakukan revaluasi, tentu saja ini ada birokrasinya ya, sampai si laporan tadi, nilai yang dihasilkan di penilaian tadi yang ada di laporan itu bisa diinput. Ya, katakan misalnya penilai harus sampaikan dulu ke pimpinan, ke direktur penilaian, gitu ya. Nanti di direktur penilaian baru katakan dialokasikan ke KL-KL. Nah, di KL baru nanti disampaikan ke Satker, katakan gitu ya. Nah, ini kan tentu perlu step ya, perlu birokrasi di situ. Nah, sehingga kalau dipertimbangkan bahwa kalau memang itu harus berlaku 6 bulan, maka bisa jadi
setelah misalnya alokasi ke satkernya untuk dilakukan update itu lebih dari 6 bulan, kan sayang, ya enggak? Ya, jadi di sini diberikan istilahnya kelonggaran, ya, kelonggaran untuk terkait waktunya, ya. Jadi waktunya tidak bisa lebih dari 6 bulan untuk mengantisipasi time gap tadi, ya, waktu yang dibutuhkan untuk mengalokasikan ke satker-satker untuk melakukan update nilainya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Saya, oke, good. Nah, untuk yang SDA, maka di sini tidak 6 bulan, ya, bisa sampai 1 tahun, ya. Utamanya untuk penilaian SDA, ya, selain untuk penyusunan neraca. Ya, jadi kita saat ini di DJKN juga sudah menginisiasi adanya neraca untuk SDA, ya, neraca untuk kekayaan negara yang dikuasai. Nah, selain untuk kepentingan tersebut, gitu ya, maka bisa ini kan selama 1 tahun, bisa berlaku sampai 1 tahun. Nah, kemudian untuk yang pemindah tanganan, ya, pemindah tanganan itu sampai terbit surat persetujuannya, ya. Persetujuan dari menteri kepada presidennya. Jadi itu sampai suratnya terbit, maka penilaiannya masih berlaku, gitu ya. Dengan logika yang sama dengan yang tadi, yang untuk neraca pemerintah, ya. Jadi perlu ada waktu, gitu ya, waktu lebih yang dirasa perlu ditampung di sini. Oke. Nah, kemudian tadi ya, laporan penilaian sudah diterbitkan. Nah, di sini ada kendali mutunya, gitu ya. Kendali mutunya apa? Kendali mutunya yaitu berupa penelaahan, ya, penelaahan untuk ininya, ya, penilaian yang sudah dilakukan seperti apa, gitu ya. Dan kemudian juga routing slip, ya, yang mana ini bisa dilakukan secara virtual juga, ya, karena memang kondisinya seperti ini, ya. Jadi untuk kendali mutu bisa dilakukan secara virtual. Nah, bagaimana kalau tadi, gitu ya, laporan-laporan tersebut sudah lewat nih 6 bulan. Nah, tapi belum digunakan sesuai tujuannya. Jadi udah 6 bulan nih, udah mentok di masa berlakunya, gitu ya. Terus kemudian belum digunakan. Nah, kecuali untuk yang 3 ini ya, teman-teman ya, kecuali untuk yang 3 ini. Nah, dalam hal demikian maka perlu dilakukan revisi, ya, revisi atas laporan penilaian tersebut. Ya. Di dalam revisi tersebut tentu juga harus menyatakan, gitu ya, mengapa dilakukan revisi. Seperti tadi misalnya, karena belum digunakan sesuai tujuannya. Mengapa, kan gitu ya? Mungkin adakah proses yang terhambat, terkendala, gitu ya? Atau kemudian ternyata rencananya malah dibatalkan, gitu ya? Atau ada perubahan rencana, misalnya tadi privatisasi yang tadinya untuk berapa persen kepemilikan, tapi ternyata kemudian naik, gitu ya. Nah, ini tentu semua harus dijelaskan ya dalam laporan revisi tadi, gitu ya. Terus di situ untuk kendali mutunya juga si penilai ya pada saat melakukan revisi harus membuat kertas kerja, ya, kertas kerja revisi. Nah, nomornya ya, nomor penilaiannya, karena tadi yang di sini ya sebelum revisi kan sudah punya nomor nih ya.
Nah, ketika dilakukan revisi, ini nomornya harus beda. Ya. Kenapa? Karena kalau nimpa aja, akhirnya dua-duanya masih hidup. Ya, sehingga kadang di lapangan bingung, yuk ini yang benar yang mana sih gitu, seolah-olah beda gitu ya, seolah-olah sama gitu ya, padahal isinya beda. Nah, sehingga di sini untuk revisi laporan penilaiannya ini harus beda ya dengan yang revisinya. Nah, kemudian di revisi itu juga sekaligus membatalkan ya, jadi karena ini revisi berarti yang lama harus dibatalin. Jangan sampai ini masih hidup. Kalau nggak dibatalin kan laporan penilaian ininya masih hidup ya, masih secara legal masih berlaku. Nah ini kan nggak pas gitu ya. Sehingga yang lama harus dibatalkan dulu. Oke, dibatalkan. Sehingga yang berlaku adalah laporan penilaian revisi. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Tidak? Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ini layer selanjutnya. Ya, layer selanjutnya untuk quality control, ya, kendali mutunya. Yaitu untuk dilakukannya kaji ulang, ya. Jadi dilakukannya kaji ulang atas laporan penilaian. Nah, di sini bisa dimungkinkan gitu ya setelah laporannya terbit gitu ya, kemudian ternyata ada kesalahan, gitu ya, kesalahan baik itu misalnya prosedur penilaiannya ada yang dilompatin, ya, ada yang tidak dilakukan, atau kemudian asumsi yang digunakan itu ternyata tidak tepat, ya. Atau misalnya pernyataannya ini nggak pas, nggak tepat juga gitu ya, pernyataan penilai tadi itu ada yang tidak tepat. Atau pendekatan penilaiannya yang diambil ternyata salah. Ya. Kemudian bobot ya, tadi ada ya, ada untuk indikator-indikator penilaian kan diberikan bobot ya. Nah, ternyata bobot tadi diberikan dengan tidak konsisten ya. Jadi mungkin di awal-awal di 5% gitu ya, belakang-belakang kok jadi 6% gitu ya. Ada mungkin karena copy paste dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Nah, ini ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi adjustment pembobotannya ini ternyata tidak konsisten. Ya. Terus kemudian kebenaran untuk melakukan perhitungan. Ya, jadi di sini perhitungannya dari awal sampai akhir gitu ya, udah benar nih ininya ya perhitungan. Tapi hasil akhirnya ternyata salah. Nah ini kalian juga pasti pernah ya pada saat ujian gitu ya, caranya udah benar semua, tinggal enter doang, tinggal enter jawabannya ternyata ada double enter atau kesenggol tuts yang lain gitu ya, sehingga hasilnya salah gitu ya. Nah ini kemungkinan. Nah terus kemudian konsistensi analisa dan simpulan yang dibuat ya, analisanya bilang bagaimana, kesimpulannya bilang kemana gitu ya. Nah ini nggak konsisten. Nah, atas kondisi-kondisi tadi, maka dimungkinkan dilakukan kaji ulang ya atas laporan tersebut. Ya. Bu, bedanya dengan revisi apa, Bu? Ya, mungkin nanti dari sebagian kalian akan bertanya-tanya ya. Nah, kalau revisi ini pada saat prosesnya ini kita sudah menyadari gitu ya. Dan ini kejadiannya bukan kesalahan gitu ya. Jadi ini di sini bukan kesalahan. Tapi kejadian karena tadi masanya berlaku sudah habis, sementara belum dipakai gitu ya. Nah itu mungkin dilakukan revisi. Sedangkan kalau untuk kaji ulang ini terjadi ketika memang ada kesalahan yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, jadi ada kesalahan dalam prosedur, kesalahan dalam proses, kesalahan dalam pengambilan asumsi dan lain sebagainya tadi. Ya, oke, bisa dipahami? Izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak Rahma. Berarti kaji ulang ini sifatnya insidental kalau ditemukan kesalahan saja? Betul, ya betul.
Dan memang harus quality controlnya semua ya dilakukan ya. Jadi bisa dilakukan, tapi kaji ulangnya sendiri hanya ketika terjadi kesalahan, gitu ya. Insidental betul, ya tidak semua. Kalau memang nggak ada kesalahan, nggak ada, semua prosedur sudah dilewati ya. Jadi quality controlnya juga sudah bagus ya, konsisten antara analisa dan simpulan, konsisten antara weight atau pembobotannya ya pada saat penghitungan dan justifikasinya juga konsisten gitu ya. Maka berarti di sini tidak perlu dilakukan penerbitan kaji ulang, laporan kaji ulang. Ya. Tidak perlu dilakukan kaji ulang atas laporan penilaian. Ya. Oke. Kemudian kaji ulang tadi ya untuk quality controlnya atau kendali mutunya harus dituangkan dalam bentuk kertas kerja ya, sehingga ketahuan nih ya kertas kerja kenapa kaji ulang itu harus dilakukan ya, kemudian apa yang harus dibetulkan gitu ya. Nah nanti ke depan hasil kaji ulang tadi itu akan digunakan sebagai pembinaan ya. Jadi mungkin ya memang human error aja bisa jadi, ya enggak? Bisa jadi memang karena human error. Nah ini berarti kan harus dibina lagi ya penilai pemerintahnya. Apakah dengan update pengetahuannya atau dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai nanti ujungnya adalah moral hazard ya. Jadi memang seperti misalnya penilaian dengan mitra ini ada kesepakatan tertentu yang tidak benar gitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Kalau seperti itu berarti nanti akan ada sanksi ya, jelasnya ujungnya ke sanksi kalau memang terbukti ya, kalau memang terbukti, kalau nggak terbukti ya enggak. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah kita masuk ke penilaian properti ya. Tapi ini waktunya sudah habis ternyata. Jadi saya minta besok ya kita ketemu ya. Oke, saya minta kalian bisa membaca ya untuk materi sesudahnya. Di sini kalian baca penilaian properti. Tadi ada 3, properti, kemudian penilaian bisnis dan SDA itu kalian baca dan kalian siapkan poin-poin yang ingin kalian diskusikan ya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Tadi diskusikan, masih bisa. Atau sudah lapar? Tadi lupa makan siang? Ini kayaknya banyak yang pakai kacamata ya jadinya ya. Oke. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan ya, kalian baca selanjutnya, kemudian kalian diskusikan ya. Kalau ada poin-poin yang ingin kalian diskusikan di luar topik penilaian juga boleh, karena besok adalah pertemuan terakhir ya. Kalau ketika kalian tadi ya, saya minta baca 616 ya, terutama yang di belakang ya, di situ banyak simulasi ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian baca 616, kemudian Bu, yang angka ini dari mana gitu misalnya. Silahkan bisa kita diskusikan besok ya. Kalau memang besok belum cukup waktunya ya bisa melalui WA group juga boleh ya. Oke. Demikian ya teman-teman ya. Oke, karena sudah selesai 16.31, saya juga masih ada rapat yang lain gitu ya. Mohon maaf ini pertemuannya bisa kita akhiri ya. Dan kembali pesan saya kalian siapkan topik-topik atau pertanyaan untuk bisa didiskusikan besok karena besok adalah pertemuan terakhir. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya, jaga kesehatannya ya. Terima kasih, Bu. Oke, bye.